Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita akan memetakan kembali untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama, yang nanti kita akan mulai dengan XAU USD, dan kita juga akan mencoba untuk mereview dari yang sudah kita analisakan satu hari kemarin. Apa ada potensi atau ada resiko yang harus kita lakukan di sana. Baik, sebelum kita lanjut untuk memetakan dan mengevaluasi satu hari kemarin, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan video-video kami terbaru. Ke depan nanti kita akan membagikan tips dan teknik strategi bagaimana supaya kita bisa mengawali trading dengan baik, bagaimana kita bisa menempatkan posisi dengan tingkat akurasi yang tinggi dan tingkat probabilitas yang tinggi. Kita akan mulai untuk satu hari kemarin dengan melihat di historinya, kemudian nanti kita jadikan dasar untuk memetakan kembali satu hari ke depan ya. Kita mulai dari XAU USD. Pertama kita lihat dari sisi tren kecenderungan masih bergerak naik, kemudian di sisi sebelah kiri kita lihat ada resisten di sana sehingga kita tandai dengan highlight warna kuning ya, warna tebal kuning. Sebagai area uji bullish kita tandai di situ dengan simulasi jika nanti ditutup jauh lebih tinggi maka akan berpeluang lanjut naik. Sebaliknya jika tidak mampu ditutup maka di area itu berpeluang akan terkoreksi sampai dengan di kisaran harga 2684. Karena akan berpeluang koreksi ya kita tandai ya, berpeluang koreksi kita tandai di sana, kemudian kita tempatkan untuk sell di 2691. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu tentunya kita akan mengevaluasi lagi. Ini sempat bergerak turun, kemudian tersentuh posisi sell-nya. Namun ketika tutup candle ada penolakan yang signifikan di sana. Berada di wilayah resisten, belum ada tanda kuat bergerak turun, sehingga satu harus kita siapkan recovery dari titik entry kita. Bisa kita menempatkan di 2695 atau bahkan kita bisa menempatkan di atas highlight warna kuning ya, dengan catatan tentu kita perhitungannya sudah kita hitung sedemikian rupa ya, dengan nanti target berikutnya minimal harus lebih besar dari recovery-nya. Kembali ketika kita menempatkan di kisaran tadi untuk recovery di kisaran 2695, maka targetnya tentu berada di kisaran 2702 ini ya. Posisi buy ini kita bisa jadikan untuk target exitnya untuk recovery-nya. Kemudian kita lihat apakah ada petunjuk lain ya. Ternyata ada petunjuk lain di situ, ada break level namanya, break resisten. Setelah break maka akan terkoreksi dan berpeluang kembali bergerak naik ya. Inilah yang kemarin juga kita sudah sampaikan, kalaupun dia retest biasanya sampai di sini ya. Ternyata tidak sampai break dan hanya berada di wilayah retest. Karena itu akan berpeluang kembali bergerak naik. Posisi buy kemarin kita tempatkan lagi untuk yang kesekian kalinya berada di atas level psikologisnya di kisaran 2712 ya. Silakan dilihat ya, mungkin di recovery-nya sudah selesai, kemudian kita menempatkan posisi terbaru ya. Dari break kita juga bisa targetkan, kemudian dari sisi retestnya, kemudian break dari retestnya kita juga bisa menempatkan posisi baru sampai di area jenuhnya. Satu hari kemarin area jenuh kita tandai warna merah, sekaligus di situ menjadi target yang kedua, dan hanya berada di kisaran itu kemudian memantul kembali. Dengan demikian di emas satu hari kemarin kita bisa dapat maksimum meskipun diawali pertama dengan recovery-nya. Lanjut di euro bagaimana? Euro kita perkirakan akan koreksi dulu turun ya, akan koreksi dulu turun. Kemudian kita fokus untuk menempatkan posisi sell-nya di 1.02795 ya. 1.02795, targetnya di 1.02613.
Perhatikan pergerakan di awal, kita lihat di situ ternyata hanya konsolidasi balik kembali ke atas. Nah, posisi buy di 1.03013 ada sebagian yang tersentuh, ada sebagian yang sudah kena di sana. Itu artinya kita sudah mempersiapkan untuk recovery di posisi yang sudah tersentuh ya. Untuk euro kita menempatkan maksimum di 1.02927 ya. Kemarin di analisa kita sudah sampaikan juga bagaimana untuk targetnya, berapa targetnya, resikonya berapa sudah kita sampaikan, sehingga maksimum di sini untuk risk manajemennya 1.02927 dan sampai bergerak ke bawah artinya bisa mengcover dengan baik. Selanjutnya berada di area supportnya di sana, ada banyak sentuhan di sana, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada konfirmasi warna hijau. Tentu kita bisa menempatkan kembali posisi buy di kisaran harga 1.02861. Targetnya berada di area ujung atas dari area swing yang ada atau area resistennya, atau sekitar 1.03010 ya, satu posisi juga kita bisa dapatkan. Dengan demikian dari dua posisi pun kita bisa dapat. Pertama memang diawali dengan recovery, yang kedua kita tambahkan dengan posisi yang baru ya, sekaligus menambah recovery kita menjadi lebih baik lagi. Berikutnya di pound sterling, kalau lihat pound sterling juga demikian, kita perkirakan masih akan terkoreksi, bergerak turun ya, dengan simulasinya seperti ini. Nah, kebetulan sekali untuk di euro, di pound sterling sorry ya, di pound sterling ini posisi kita maksimum, kita tidak ada recovery sama sekali ya, hanya satu target bisa dicapai dengan baik di sana. Kemudian mungkin kita menambahkan sesi berikutnya ketika waktunya masih cukup ya, tentunya dari sisi waktu kita melihat di situ ada doji, ya, kemudian ada merah. Setidaknya kita bisa menempatkan buy lagi di 1.22059 untuk posisi buy-nya, atau kita menempatkan di atas merah yakni di kisaran 1.22143. Ya, dengan target yang terdekat nanti berada di sini ya, bukan di ujung atas itu tapi di situ kira-kira 2 poin ya. Ya, kita kira-kira 200 masih cukup lah untuk di pound sterling. Kemudian di Bitcoin bagaimana? Bitcoin satu hari kemarin kita perkirakan Bitcoin akan bergerak koreksi turun, habis itu kembali naik. Nah, kalau kita amati di sini ya, sell-nya kita tempatkan dan tersentuh dan kembali betul-betul turun sampai di sini, sampai di swing yang kita tandai di sini, habis swing di sini kembali naik, dan ini betul-betul terjadi ya, setelah swing kemudian betul-betul naik. Oke, itu mungkin yang bisa kita review. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan peluang-peluangnya di satu hari kemarin. Kita akan lanjutkan untuk hari ini, untuk kita petakan lagi apakah masih akan berpeluang bergerak naik atau sebaliknya. Kita lihat di time frame yang lebih besar dulu, di daily-nya. Di daily kalau kita lihat, kita amati sampai sekarang berada di titik resistennya. Harus kita nanti lebih berhati-hati apakah nanti ada petunjuk lain untuk penolakan. Yang kedua, kita turunkan dari sisi time frame di bawahnya. Dari H4 kita lihat sama posisinya, sudah ada rejeksi, sudah ada merah, hanya saja belum konfirmasi kuat untuk posisi sell-nya. Jadi dari D1, H1 berpeluang dia akan memantul ke bawah. Sekarang kita masuk ke H1 untuk melihat bagaimana triggernya di H1 ya. Di H1 sudah mulai kelihatan, betul-betul sudah malah kelihatan di sana. Nah, satu hari kemarin kita mulai dulu yang tinggi dulu ya, karena ini cukup tinggi. Kita mulai dari seperti ini aja, atau kita mulai dari sini kemudian bergerak turun, kemudian naik lagi. Nah, saatnya sekarang untuk koreksi atau retest. Kita perkirakan dia akan bergerak turun sampai di kisaran 269 berapa ini ya, 2698 ya. Coba kita perkecil dulu, apakah ada peluang apa tunjuk yang lain.
kita tarik dari sisi swingnya, kita lihat di sana, kemudian kita perbesar. Nah, ternyata terlalu dekat juga dengan yang pertama, sehingga kita tempatkan untuk area supportnya di situ. Kemudian kita uji dengan retrace-nya, kita tandai untuk nanti menguji kekuatan bearish-nya. Kemudian baru kita menempatkan posisinya ya. Terbaru ketika dia bergerak turun ada rejeksi di sana. Oke, ada rejeksi, bisa jadi nanti hanya sampai di situ, tidak sampai di retrace-nya, kembali memantul. Nah, sekarang posisinya sudah hijau, cukup signifikan ya. Kita menempatkan posisi yang di atas dulu ya, karena kita mengikuti yang dekat dari runningnya. Oke, kita menempatkan untuk posisi buy-nya di 2/3 dari kekuatan bearish-nya 2721 ya. Kita buy-nya tempatkan di 2721 2721.04. Kemudian kita akan targetkan di sisi naik nanti ya, kisarannya di 2728 ya, kita targetkan di sana. Oke, di 2728. Target berikutnya nanti kita akan uji dengan daily range-nya, kira-kira sampai di mana kekuatan bullish-nya. Untuk target yang kedua kita tempatkan di kisaran 2735. 2735 ini sekian. Oke. Yang terakhir kita menempatkan untuk area jenuh beli di 2744 ya. Kita tandai saja dulu biar tidak lupa nanti. Ini targetnya di 2728.23. Oke. Kemudian yang kedua kita targetkan di 2735. 2735.82. Kemudian area jenuh beli kita perkirakan di 2744. 2744 poin sekian ya, sebagai area nanti titik maksimum untuk pergerakan naiknya. Sementara ketika nanti naik tidak mampu menembus area resisten yang terdekat ini, maka akan kembali bergerak turun. Kira-kira simulasinya seperti ini, dan kembali akan bergerak naik lagi jika dia nanti tidak mampu retest, tidak mampu menembus area resisten lagi. Jadi kalau dia break, akan simulasinya seperti ini, naik kemudian koreksi dan selanjutnya kembali naik. Nah, sekarang di sisi yang berlawanan tadi kita tunggu di bawah levelnya untuk kita tempatkan posisi sell di sana. 2716.28. 2708. 08.11 dengan target yang terdekat berada di 2700 ya. Target yang terdekat di 2700.95. Oke ya. Atau poin 7 berapa sekian. Oke, intinya di 2700 yang paling utama, targetnya di 2700.45 ya. Kemudian selanjutnya sampailah pada puncaknya di sana, mendekati titik puncaknya, yakni berada di kisaran berapa ini kejauhannya, banyak disentuh. Kita ambil yang banyak disentuh, yakni di kisaran 2692 ya.
Kita menempatkan kembali untuk posisi yang kedua, itu berada di 2692.78 ya, 2692.78. Oke, untuk jenuh jual kita perkirakan jenuh jual itu berada di area ya di sini ya. Oke, kita tempatkan untuk area jenuh jual. Area jenuh jual kita perkirakan 2679. Untuk area jenuh kita tandai dengan highlight warna yang berbeda. Untuk kehati-hatian di harga ini akan berpeluang memantul ya. Termasuk yang di atas kita tandai dengan area warna merah. Silakan nanti diuji, silakan nanti diperhatikan ketika mendekati area ini. Apakah maksimum di situ dan tidak bisa ya, sesuatu yang terjadi bisa aja nanti kalau hari Jumat tutupan untuk hari kerja ini bisa bahkan pergerakan juga signifikan. Oke, itu mungkin yang bisa kita analisakan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan satu hari ke depan pekan ini kita juga bisa menutup hari Jumat ini dengan profit yang maksimum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.